Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, ketika rumah bukan lagi tempat yang aman, luka itu bisa tinggal diam-diam di dalam hati. Tragedi memilukan Rabu pagi memberikan luka mendalam bagi keluarga FS, seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara. FS ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi penuh luka pada Rabu pagi. Yang lebih menyedihkan, saat sang ibu ditemukan meninggal, semua anggota keluarga berada di dalam rumah di tempat yang sama dengan korban. Dan sang putri yang masih berusia 12 tahun terduga sebagai pelaku. Namun begitu, polisi belum menetapkan tersangka dan masih menyelidiki kasus tragis ini. Saudara, peristiwa bermula saat teriakan anak pertama pada Rabu pagi syok saat menemukan sang ibu tergeletak tak berdaya dengan sejumlah luka di kamar lantai 1 rumahnya. Padahal sebelum kejadian, sang anak bersama adik dan ibunya tidur bersama di kamar tersebut. Sedangkan sang ayah tidur terpisah di lantai 2. Menurut warga, sempat terdengar suara cekcok dari dalam rumah sebelum peristiwa tersebut terjadi. Saudara, mendengar teriakan sang anak, ayah pun turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemukan istrinya sudah tergeletak tak berdaya dengan kondisi mengenaskan. Di saat yang bersamaan, dia melihat putri keduanya tengah memegang sebilah pisau sambil memandang sang ibu yang tergeletak di atas tempat tidur. Dan saudara, melihat kondisi istrinya yang kritis, sang suami pun segera meminta pertolongan warga untuk membantu istrinya. Namun, FS tak bisa bertahan. Ia meninggal di rumahnya sendiri tak lama setelah kepanikan terjadi. Warga yang tiba di lokasi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan jenazah sang ibu pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Saudara, polisi di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi, termasuk kedua anak dan juga suami korban, saudara. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk pisau yang diduga digunakan sebagai senjata dalam kasus pembunuhan ini. Polisi masih menyelidiki kasus dan belum ada tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Walaupun dugaan awal menyebut sang anak diduga menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada, Pak? Banyak. Di bagian mana, Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu. Saudara, kejadian ini tentunya membuat warga pun terkejut karena selama ini korban dan anak-anaknya dikenal memiliki hubungan yang harmonis. Setiap pagi, sang ibu mengantar anak-anak ke sekolah. Tak ada warga yang curiga, apalagi membayangkan peristiwa ini terjadi di lingkungan mereka. Dan saudara, penyelidikan kasus kematian ibu rumah tangga di rumahnya sendiri pada Rabu pagi masih berjalan. Polisi juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Walaupun dugaan pelaku mengarah kepada anak bungsu korban, saat ini belum ada bukti maupun motif pasti dari peristiwa ini, saudara. Si bungsu yang masih berusia 12 tahun ini dikenal sebagai anak yang berprestasi. Sejumlah kejuaraan berbagai bidang kerap ia ikuti. Selain berprestasi, ia juga dikenal sebagai anak yang pendiam, namun ramah kepada siapa saja. Walaupun belum ada tersangka dalam kasus ini,
polisi menggelar prarekonstruksi kasus dugaan pembunuhan ibu yang diduga dilakukan anaknya sendiri. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di lokasi kejadian perkara, saudara. 43 adegan diperagakan dan melibatkan psikolog dan petugas Dinas Perlindungan Anak dalam rekonstruksi ini. Kehati-hatian tampak sekali dilakukan polisi, saudara, dalam menangani kasus ini. Selain melibatkan anak di bawah umur, kondisi psikologis saksi juga sangat diperhatikan dalam penyelidikan kasus ini. Meskipun sudah melakukan prarekonstruksi, tapi sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pendalaman kasus masih dilakukan dan pemeriksaan TKP masih dilakukan untuk mencari bukti lain dari kasus ini. Dan saudara, dugaan pembunuhan ibu kandung oleh anak kandungnya sendiri mengundang perhatian luas karena diduga pelaku masih di bawah umur dan berasal dari lingkungan keluarga yang harmonis. Pakar viktimologi menyebut kasus anak bunuh ibu kandung dan merupakan anak di bawah umur jarang terjadi dan memerlukan kajian mendalam. Anak yang berhadapan dengan hukum dinilai tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga berpotensi sebagai korban dari situasi sosial, psikologis, maupun lingkungan yang kompleks. Kami berpikir ini tidak sederhana untuk menjelaskannya gitu. Barangkali terduga juga adalah korban dari lingkungan ya, korban dari situasi pengasuhan, korban dari kondisi rumah tangga, korban dari kondisi lingkungan, korban dari hubungan pertemanan, korban dari banyak hal ya. Ini harus diakses atau harus dinilai, dikaji oleh pihak kepolisian dengan melibatkan para pakar-pakar terkait ya. Karena dalam kajian viktimologi pelaku itu atau sebab itu tidak tunggal ya. Saudara, kasus pembunuhan ibu rumah tangga di rumahnya sendiri masih menyisakan misteri yang gelap. Walaupun dugaan awal dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun, namun polisi belum menetapkan tersangka. Tidak menutup kemungkinan hasil penyidikan polisi menemukan terduga lain. Namun, kematian seorang ibu di rumahnya sendiri menjadi alarm penting perihal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Kasus ini harus menjadi peringatan kolektif bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai karena tidak ada akses untuk kendaraan bermotor, seorang lansia harus diangkut menggunakan ekskavator untuk berobat ke puskesmas. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di berita utama.